Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mencurahkan berbagai macam nikmat dan karunia untuk kita hingga hari ini. Mudah-mudahan salat dan ibadah kita diterima dan dilipat gandakan pahala di sisinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam teruntuk junjungan yang mulia baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga kita doakan mudah-mudahan Al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari senantiasa diberkati kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya di sisi Allah dan dikumpulkan bersama para anbiya, para siddiqin, syuhada dan para salihin. Dan Allah kumpulkan juga kita bersama mereka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita tentang hikmah Imam Ibnu Athaillah Sekandari. Sekarang kita masuk pada hikmah yang ke-8. Pada hikmah yang sebelumnya, Imam Ibnu Athaillah Sekandari mengingatkan kita, janganlah sampai kita meragukan janji Allah Subhanahu wa taala, walaupun janji itu sudah datang waktunya namun tidak diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar mata batin kita tidak pudar, agar mata batin kita tidak buta, maka tetaplah yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala pasti menunaikan janjinya pada waktu dan dengan cara yang Dia kehendaki, bukan selalu dengan cara atau dengan wujud yang seperti yang kita inginkan. Dan kita yakin bahwa sesungguhnya kehendak Allah adalah yang terbaik. Ilmu Allah adalah ilmu yang terbaik di atas segala ilmu. Sekarang kita masuk pada hikmah yang ke-8. Imam Ibnu Athaillah Sekandari, semoga Allah meridhoinya, mengatakan, "Idza fataha laka baban min at-ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla 'amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa li'annahu yuridu an yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa muriduhu 'alaika wal a'mala anta muhdiha ilaihi wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu 'alaika." Terjemahannya, apabila Allah Subhanahu wa taala telah membuka untukmu satu pintu untuk berta'arruf, untuk memperkenalkan dirinya kepadamu, fala tubali ma'aha an qalla amaluka, maka dalam kondisi demikian janganlah engkau risau walaupun dalam kondisi seperti itu amalmu sedikit, salatnya sedikit, sedekahnya sedikit, tilawahnya sedikit, amalnya sedikit. Jangan risau, kata Imam Ibnu Athaillah Sekandari. Kenapa? Fa innahu ma fatahaha alaika, karena sesungguhnya Allah tidaklah membuka pintu ta'aruf itu untukmu, melainkan karena memang Allah Subhanahu wa taala betul-betul ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Tidakkah engkau sadari, kata Imam Ibnu Athaillah, sesungguhnya ta'aruf ini datang langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi tersebut langsung dikehendaki, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal-amalmu yang kau risaukan yang sedikit itu adalah hadiah yang kau persembahkan kepadanya. Mana, kata Imam Ibnu Athaillah Sekandari, posisi di mana letak posisi amalmu, atau bandingkanlah amalmu dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini adalah amal yang kau berikan kepadanya adalah hadiah. Seberapa sih hadiah kamu dibandingkan dengan pemberian Allah yang telah Dia berikan kepadamu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah hikmah yang sangat luar biasa
mengingatkan kita tentang pentingnya bagi kita untuk senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di dalam nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas, ta'arraf 'ala Allah fil rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di dalam kondisi lapangmu, maka Allah akan kenal ketika engkau dalam kondisi susah. Allah akan ingat kepadamu, Allah akan berikan apa yang kau butuhkan dalam kondisi engkau sulit. Tapi kenali Allah dalam kondisi engkau lapang. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita ini, sebenarnya itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita. Dia ciptakan kita, Dia karuniakan nikmat untuk kita, Dia turunkan hujan, Dia turunkan rezeki, Dia berikan kesehatan. Itu salah satu cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Memperkenalkan apanya? Sifatnya yang Rahman, sifatnya yang Rahim, sifatnya yang Maha Pemurah, sifatnya yang Maha Penyabar. Semua itu adalah dalam rangka mengingatkan kita akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala kondisinya, dalam segala keadaannya selalu ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan mau makan ingat Allah, mau tidur ingat Allah, apa saja kondisi kita selalu ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya apapun Allah tetapkan adalah dalam rangka menunjukkan diri Dia kepada kita. Kalau seandainya kita dalam kondisi susah, itu juga bagian daripada cara Allah SWT memperkenalkan dirinya kepada kita, agar kita tahu bahwa Allah lah yang Maha Pemurah, agar kita tahu bahwa Allah lah yang Maha menguasai atas segala sesuatu. Tiba-tiba dia jatuh sakit, sebelumnya sehat, sebelumnya makannya juga bagus, olahraganya juga bagus, tiba-tiba jatuh sakit, nggak tahu setelah itu meninggal. Ini cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, bahwa tidak ada manusia yang bisa berkuasa atas diri dia sendiri. Yang berkuasa atas diri dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam kondisi lapang betul, bisnisnya sedang naik tinggi luar biasa. Tiba-tiba bisnisnya menjadi viral, di mana-mana dia dicari orang, barangnya, untungnya besar. Namun hanya sejurus kemudian, tidak menunggu waktu lama, tiba-tiba jatuh bangkrut dengan cara yang Allah kehendaki. Ini Allah ingin menunjukkan kepada dia bahwa sebenarnya dia tidak ada apa-apanya. Dia bisa mendapatkan situasi begitu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang Allah cabut itu. Allah tunjukkan kepada dia bahwa Allah sesungguhnya yang Maha Kuasa, bahwa sesungguhnya Allah yang Maha Kaya Raya. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita, berupa musibah, berupa sakit, berupa kekurangan, itu juga adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memperkenalkan dirinya kepada kita, terutama untuk memperkenalkan sifat-sifatnya yang berkaitan dengan Qahar. Allah yang Maha Penguasa, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha menundukkan segala sesuatu. Maka dalam hal ini Imam Ibnu Athaillah Sekandari mengatakan, kalau dalam kondisi tertentu, ketika Allah memperkenalkan dirinya kepadamu, dan saat Allah memperkenalkan dirinya, berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Misalkan ketika sedang sehat, ketika sedang lapang, tiba-tiba diberikan penyakit, tidak bisa sholat berjamaah, sedekahnya jadi berkurang, harus membayar dokter, harus membayar rumah sakit dan segala macamnya. Dan situasi sekarang pada musim pandemi ini tidak bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, umrahnya jadi tertunda, sedekahnya jadi habis. Dalam kondisi seperti itu, kata Imam Ibnu Athaillah Sekandari, janganlah engkau risau bahwa amalmu ketika itu sedikit. Kenapa? Karena ta'arruf seperti ini, kondisi seperti ini, Allah yang menetapkannya untukmu. Artinya ini adalah sesuatu yang Allah kehendaki untukmu, bagian daripada karunia Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Mana yang lebih besar, kata Imam Ibnu Athaillah Sekandari? Pemberianmu yang berupa amal soleh, solat yang tidak seberapa, ibadah haji yang juga belum tentu diterima, umrah yang juga belum tentu mabrur, sedekah yang juga belum tentu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih besar, mana yang lebih mulia? Pemberian Allah kah yang langsung seperti itu, ataukah amalmu yang tadi belum jelas statusnya itu, kata Imam Ibnu Athaillah Sekandari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hikmah ini mengajarkan kepada kita, selain untuk agar kita senantiasa ikhlas di dalam amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
mengajarkan juga kepada kita agar senantiasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hikmahnya Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sempat kita barangkali sering dengar di dalam musim pandemi seperti ini, bahwa ta'un itu adalah azab yang Allah kirimkan kepada suatu kaum. Namun di sisi lain dia juga adalah merupakan rahmat bagi orang yang beriman. Kenapa ta'un, wabah dikatakan rahmat bagi orang yang beriman? Karena Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang mukmin itu terhalangi untuk melakukan berbagai macam amal, terhalangi untuk melakukan berbagai macam ketaatan lantaran ada sesuatu yang tidak bisa dia tolak, musibah misalkan seperti ini, maka dalam kondisi seperti itu amalan dia, pahala dia tetap dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dari amal ibadah kita datang ke sini dalam rangka apa? Kita datang sini dalam rangka mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Allah menetapkan cara kita untuk menggapai ridha Allah itu bukan dengan amal ini. Misalkan terbaring tidak bisa sholat berjamaah, tapi di sisi lain pahala sholat berjamaah dia tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa, bahkan kemarin tidak sempat sholat Jumat, tidak boleh sholat Jumat. Walaupun dia tidak datang ke tempat sholat Jumat, tidak datang ke masjid, tidak mendengarkan khutbah, tapi karena selama ini dia sudah terbiasa melaksanakan sholat Jumat, sudah terbiasa melaksanakan sholat berjamaah, pahalanya tetap dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain Allah limpahkan juga kepada dia pahala yang lain berupa bonus daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu, kata Allah, Allah lipat gandakan pahala mereka tanpa batas. Kalau sholat kita kan ada batas pahalanya, zakat kita ada batas pahalanya, tapi kalau sabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh itu tidak ada batasan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap ridho, walaupun tahun ini kita tidak bisa melaksanakan ibadah umroh, tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Mungkin sebagian daripada kita niatnya sudah ada, tekadnya sudah ada, mungkin sudah ditabung juga untuk melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Tapi karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita tolak, Allah berikan kebutuhan yang lain yang mendesak yang tidak bisa kita tolak, maka insya Allah pahalanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang harus kita perbaiki adalah keikhlasan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan kita terhadap apapun Allah tetapkan di dalam diri kita. Dan terakhir Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah mengatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu, muttafaqun alaihi. Tidaklah seorang mukmin itu, tidaklah seorang muslim itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditimpa kesusahan, ditimpa keletihan, ataupun ditimpa penyakit, ataupun ditimpa kesedihan, perasaan, bukan hanya fisik, perasaan juga ditimpa kesedihan, bahkan ditimpa gangguan penyakit yang sedikit saja ada, wala ghammin, dan juga kegalauan, bahkan duri yang menusuk kaki dia. Tidaklah seorang mukmin ditimpa oleh berbagai macam hal yang seperti itu, melainkan dengan itu Allah akan ampunkan dosa-dosa, melainkan akan Allah hapuskan kesalahan-kesalahan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang merupakan dua kitab hadis yang paling sahih, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan kepada kita pintu ma'rifatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati hidup kita, memberkati harta kita, memberkati anak keturunan kita dan keluarga kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.